Shalom saudara semua. Ya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Betapa sayangnya Yesus kepada kita. Ya. Dia mau mati bagi kita. Dia menderita bagi kita. Bahkan dia menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga dia menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kita yang disalib, bahkan dipaku di atas kayu salib. Untuk menanggung dosa kita sendiri. Tetapi Yesus begitu baik. Dia tidak mau kita menderita. Dia tidak mau kita disalib. Tetapi Yesus menggantikan kita semua. Supaya kita semua selamat dan terangkat ketika Yesus menyongsong kita datang di angkasa. Jadi saudara, ya, kita yang terima kemudian darah Yesus, mari kita sama-sama hidup kudus. Jangan hidup menurut daging kita. Supaya kita diselamatkan. Apalah arti hidup ini saudara? Kalau kita menderita, tahanlah sebentar. Kalau kita sakit, tahanlah sebentar. Apapun yang kita rasakan, kita alami penderitaan dunia, tahanlah sebentar. Tidak lama lagi kita juga akan diangkat Tuhan dengan tubuh yang baru, yang tua jadi sehat, yang kakek-kakek jadi ganteng, yang nenek-nenek jadi cantik. Dan tidak sakit penyakit, semua happy. Daripada kita mengeluh, hidup sebentar mengeluh, menyalahkan Tuhan, malah kita nggak terangkat, kita masuk neraka. Sebab Yesus akan datang segera, sangat-sangat segera. Karena itu saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai pengangkatan atau rapture. Ya, klik ayo ayatnya. Multimedia ya, mengenai rapture sangat penting sekali untuk kita ketahui apa janji Tuhan tentang rapture, pengangkatan orang-orang kudusnya. Ya, kita semua yang hidup kudus, ya, yang hidup suci, yang menjauhi dosa, tidak hidup dalam kenikmatan dosa, kita semua akan diangkat Tuhan. Ya, sebelum ada penghukuman dari Tuhan atas dunia ini. Bagaimana kalau orang itu tidak hidup kudus, ya, tidak hidup suci, dan masih hidup dalam dosa? Tuhan tidak angkat. Dan Tuhan akan biarkan kita mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami aniaya yang sangat kejam. Kalau kita menyangkal Yesus, maka kita aman, tidak mati di dunia, tapi kita masuk neraka. Tapi kalau kita tidak mau menyangkal Yesus, kita setia pada Yesus saat tribulasi, kita harus mati. Kita menanggung dosa kita sendiri. Saat masa kesusahan, tribulasi, kita akan menanggung dosa kita sendiri dengan menderita, disiksa, dan kita akan mati. Tetapi saat ini masih ada anugerah Tuhan. Masih ada kasih setia Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan akan segera berakhir. Kapan? Kita tidak tahu. Mungkin malam ini, mungkin besok, bulan depan, tahun depan, kita semua akan diangkat Tuhan. Ya. Apa itu rapture? Ya, kita belajar dulu apa itu rapture. What is the rapture? Ya. Rapture atau pengangkatan adalah peristiwa pengangkatan semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di bumi ini. Dan setiap orang yang mati dalam Kristus akan mengalami kebangkitan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa dan akan dibawa ke surga. Jelas ya. Jadi rapture atau pengangkatan ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjauhi dosa, orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus berkata, akan banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya, supaya masuk ke kerajaan surga. Tetapi Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang berseru-seru ke Tuhan, Tuhan akan diangkat Tuhan di awan-awan di angkasa ketika Yesus datang kedua kali. Tapi hanya orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, itu yang akan diangkat pada masa pengangkatan nanti. Ya, jadi kita sungguh-sungguh, ya, diangkat. Ini ayat pembukaannya 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya, kita akan membahas mengenai rapture. Sebetulnya rapture ini tidak kita temukan di Alkitab saudara. Coba cari kata rapture ya di dalam bahasa Inggris atau pengangkatan, tidak ada ya.
Tetapi banyak sekali ayat yang menegaskan, mengatakan bahwa ada rapture. Seperti halnya kata Tritunggal. Kita percaya nggak Tuhan kita Tritunggal? Semua percaya bahwa satu Allah di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi coba cari ayat atau kata Tritunggal di dalam Alkitab, tidak ada. Tetapi bukti bahwa Allah Tritunggal itu banyak sekali ayat yang mendukung, dari awal kejadian ciptaan dunia sampai pada akhirnya banyak sekali ayat yang mengatakan ada Allah Tritunggal. Tetapi juga sama rapture. Tidak ada rapture, tetapi banyak ayat yang mendukung bahwa akan ada rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat, ya, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang mati diangkat duluan, yang mati dalam Kristus, ya, tentunya. Jadi kalau kita punya saudara, famili, istri, suami, anak, orang tua yang kita kasih, yang dulu dalam Kristus hidupnya, dia mati, itu yang akan diangkat duluan, dibangkitkan, diangkat. Sudah itu kita yang hidup masih tinggal di dunia ini akan diangkat. Tuhan juga bertemu dengan orang kita kasihi, diangkat bareng, bertemu Yesus di udara, dan akan dibawa ke surga. Kata diangkat di sini adalah harpazo, bahasa asli tusis, merebut, ya. Diangkat itu direbut, catch away up. Jadi diangkat itu direbut, dibawa ke atas, dilarikan ke atas. Plak itu dicabut, ya, dicabut, pull, ditarik, dan take by force. Jadi kata harpazo atau diangkat atau rapture ini adalah kita diangkat, direbut dengan cepat dan untuk naik ke atas. Itu kata harpazo, kata rapture, ya. Apa tujuan Tuhan mengangkat kita? What is the purpose of the rapture? Apa tujuan pengangkatan orang kudus ke surga? Kita belajar, saudara, ya. Pertama, untuk membangkitkan orang yang mati di dalam Kristus dari kematian, diangkat. Jadi, saudara, kalau kita hari ini mati di dalam Kristus, hidup benar, hidup kudus, tidak hidup dalam dosa, kita mati sekarang, padahal Yesus belum datang ke angkasa. Mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita nggak tahu. Kita yang mati duluan, tetapi dalam Kristus, kita akan diangkat ketika Yesus datang 2 kali di angkasa. Diangkat, dan kita akan dibawa ke surga bersama-sama orang yang hidup kudus juga, ya. Mengeluarkan semua orang kudus, ya. Mengeluarkan semua orang kudus dari dunia sebelum kesusahan besar. Ini artinya, saudara, bahwa kita akan diangkat Tuhan, akan dikeluarkan dari masa kesusahan besar. Nanti kita akan bahas, mungkin besok kali kita bahas. Sebab ini kapan Yesus datang ada perdebatan, ada 3 pendapat. Oh, Yesus akan datang di angkasa sebelum masa tribulasi untuk mengangkat orang-orang kudusnya keluar, terhindar dari masa kesusahan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus datang di tengah-tengah masa tribulasi. Jadi banyak pendapat. Ada juga yang mengatakan, oh, Yesus akan datang setelah masa tribulasi berakhir. Jadi inilah, saudara, banyak sekali pendapat-pendapat demikian, ya. Kita lihat lagi tujuan yang ketiga, untuk membawa orang-orang kudus ke surga, di mana mereka akan menerima penghakiman atau atas pekerjaan yang dilakukan dalam dunia, menerima upah mereka. Jadi kita yang hidup di dalam Kristus, ya, kita akan diangkat Tuhan untuk diberikan pahala, upah. Ya, ada 5 mahkota yang akan diberikan kepada kita, saudara. 5 mahkota. Di samping itu ibu ada mahkota, ya. Bisa lihat, Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang keempat, untuk mengubah tubuh orang-orang kudus dari fana menjadi keabadian. Jadi tubuh kita yang akan diubah. Yang mati kan tinggal tulang itu. Nanti begitu diangkat menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Kita yang juga yang hidup di dunia ini dengan tujuan jasmani, kita akan ditinggalkan tubuh kita. Kita diangkat, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit. Ya. Jadi kita harus belajar bahwa tubuh kita yang fana ini, yang
lemah, ya, yang sakit, yang tua, yang bongkok, yang apa, yang mungkin ada kanker, yang apapun, semua hilang di tubuh kalian, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang tidak bisa rusak. Dan kita belajar lagi, apakah rapture itu sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Banyak orang berkata, Tuhan, kami menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kami menantikan Tuhan datang kembali. Tetapi ada rapture juga. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini yang kedua kali ada dua fase. Yang pertama adalah Yesus datang kembali, tapi nggak sampai di bumi, di angkasa, di udara, dan menjemput kita yang mati dalam Kristus, yang di bumi yang hidup dalam Kristus juga akan diangkat bersama-sama untuk dibawa ke surga, menerima mahkota, menerima upah atas apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali setelah tribulasi, setelah masa kesusahan, dia akan bersama orang-orang kudus yang naik itu, bersama-sama kembali ke dunia untuk memerangi, membunuh semua orang-orang di bumi yang menolak Yesus. Jadi ada dua fase kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus datang ke bumi, di angkasa, menjemput kita. Dan yang kedua, Yesus datang ke bumi bersama orang-orang kudusnya, bersama malaikatnya untuk menghabisi, membunuh semua orang di bumi yang menolak Tuhan. Jadi ada dua kali. Apakah sama? Mari kita belajar, saudara. Ya, ini ya, saudara. Rapture, ya, Yesus ada di angkasa, dan second coming yang setelah masa kesusahan, Yesus bersama orang kudusnya datang ke dunia, ke bumi. Ya, ini kita bedanya. Perbedaan antara rapture dan kedatangan Yesus ke bumi. Yesus datang di angkasa untuk membawa naik umat pilihannya. Kedatangannya ke bumi, Yesus datang bersama umat pilihannya ke bumi. Beda ya. Yang pertama, bahasa pertama adalah Yesus di angkasa, mengangkat kita. Yang kedua, Yesus datang ke dunia untuk menghukum semua orang-orang yang menolak Yesus. Dibantai semua, dibunuh semua. Dua, pengangkatan semua umat pilihannya. Ya, jadi Yesus datang hanya mengangkat umat pilihannya yang hidup kudus. Kalau datang kedua kali, Yesus tidak ada mengangkat satu orang pun, tapi membunuh banyak orang, semua orang yang menolak Yesus. Ya. Yang ketiga, kejadian yang bisa terjadi kapan saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Ya. Jadi kedatangan Yesus rapture ini tidak ada tanda-tandanya dan bisa datang kapan saja. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali yang ke bumi ini, ya, tidak mungkin terjadi sebelum masa 7 tahun kesusahan, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Jadi jelas sekali, saudara, kita harus belajar bahwa kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia yang kedua kali diawali dengan kesusahan besar, penderitaan, ya, siksaan, aniaya. Jadi beda, ya. Dan ini ada tandanya. Jadi kita bisa tahu, oh, Yesus ini masa tribulasi, masa penyiksaan, aniaya, masa penjarahan, pembunuhan, ya kan? Yesus datang. Selesai semua 7 tahun baru Yesus datang. Tetapi ini lain. Ini bisa kapan saja, rapture, mungkin besok, mungkin bulan depan, kita nggak tahu. Kita siap saja. Hanya ada tanda sangkakala pada saat Yesus turun ke angkasa. Tandanya itu aja. Tapi tidak ada tanda sebelumnya. Hanya umat pilihan yang dapat melihat Yesus datang. Nah, inilah nanti kita akan bahas. Apakah ketika Yesus datang di angkasa, kita orang-orang kudus, kita orang yang tertinggal juga melihat juga. Sebab yang diangkat, yang kudus pasti melihat Yesus di angkasa. Dan bunyi sangkakala pun dia dengar. Dan kita diangkat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terangkat? Orang-orang berdosa. Apakah mereka juga mendengar dan melihat Yesus di angkasa? Nanti kita bahas, ya. Sangkakala, ya, penghakiman Tuhan. Kalau ini sangkakala sukacita, anugerah, karena kita diangkat Tuhan. Yang datang kedua kali ke bumi, sangkakala penghakiman. Semua orang di dunia pasti melihat Yesus. Karena Yesus sedang membunuh semua orang yang melawan Tuhan. Yang keenam, ya, masa tribulasi dimulai. Ketika Yesus datang ke angkasa, mengangkat orang-orang kudusnya, ya, yang orang kudus diangkat duluan, ya kan? Setelah diangkat, diamankan, ya, dilindungi, dibawa ke surga, baru mulai masa tribulasi.
masa penganiayaan, masa penyiksaan, masa aniaya. Kita tidak akan bisa tahan dianiaya. Benar, aniaya sangat kejam. Yesus berkata tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Sebab sangat-sangat kejam. Kita tidak akan tahan. Betapa beratnya aniaya itu. Kita pernah bahas. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali di bumi, kerajaan Kristus 1000 tahun dimulai. Jadi beda. Datang di angkasa, ya, masa tribulasi dimulai. Tapi Yesus datang kedua kali di dunia, masa 1000 tahun dimulai. Subjeknya dunia yang jahat, yang ini adalah gereja jemaat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Itulah bedanya, saudara. Mengenai penglihatan dan suara pada saat rapture terjadi, ya, kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu apakah kita melihat atau tidak, ya kan? Apakah rapture disaksikan oleh semua orang? Hah? Apakah rapture disaksikan semua orang yang percaya? Sebab ini banyak sekali orang yang bingung. Ada yang bilang, Pak, nanti rapture kita akan melihat, ya kan? Kita akan dengar suaranya. Apakah benar demikian, saudara? Banyak orang benar-benar bingung, ya kan? Mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Ya. Kita memang nggak tahu pasti apakah nanti ketika Yesus datang, ya kan, disaksikan semua orang dengar suaranya. Tapi kita belajar dari ayat-ayat lain yang mendukungnya. Ya. Pertama, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Dalam perjalanan ke Damsyik, ini Paulus, ya, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi Paulus mau membinasakan, mau memenjarakan, menangkap orang-orang pengikut Kristus, ya, ke Damsyik. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di sini ia dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bukan mengelilingi pengikutnya, bukan mengelilingi tentaranya. Jadi sangat jelas sekali, saudara, bahwa Paulus ini ketika ke Damsyik, ya, bersama pasukan, bersama bawahannya untuk menangkapi orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Tapi dia mengatakan bahwa ia, ya, tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya dari langit. Tapi orang lain nggak melihat. Dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi kalau kita jelas, kita berbuat jahat, menyerang sesama kita orang Kristen, pengikut Kristus, maki-maki, memfitnah, ya, kita menghancurkan sesama kita sedang menganiaya Yesus. Jadi kita jangan membenci orang lain, jangan membenci umat Tuhan, jangan menyerang, memfitnah orang yang menjadi umat Tuhan. Kita sedang menjadi penganiaya Yesus. Ya, yang menyerang biar diserang, tapi kita yang diserang diam saja. Karena mereka menyerang kita, mereka berarti menyerang Yesus. Sebab akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah Paulus menganiaya Yesus? Tidak. Dia menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan engkau menganiaya dia sama dengan menganiaya aku. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termaku-makulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Jadi teman-temannya, prajuritnya, ya, dia mendengar suara itu, mendengar suara Tuhan, mendengar suara Yesus. Pada Paulus dan semua mendengar semua, tetapi mereka tidak melihat apapun juga. Bisa jadi nanti begitu ada rapture, Yesus datang di angkasa, semua orang percaya melihat Yesus, mendengar suara Yesus manggil kita untuk naik, tetapi orang lain hanya mendengar trompet, ayo naik semua, gitu kan. Tapi mereka nggak melihat Yesus. Orang berdosa, orang yang hidup dalam dosa, yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, dia tidak akan mendengar, atau tidak akan melihat Yesus. Tapi hanya mendengar suara trompet, panggilan saja. Bisa jadi. Jadi ini saya belajar, saya gali-gali, ternyata ada ayat yang juga demikian, saudara.
Daniel 10 ayat 4-7. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku datang, aku ada di tepi sungai besar yaitu sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Jadi Daniel dikasih penglihatan, ya, dikasih penglihatan, melihat seseorang berpakaian lenan putih, ya kan, matanya seperti api menyala-nyala, wajah seperti kilat, lengannya kakinya seperti tembaga yang mengkilat, dan suaranya sangat gaduh seperti orang banyak sekali. Kita perhatikan berikutnya, hanya aku, apa? Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Jadi orang-orang itu jelas kenapa dia lari. Kan dia tidak melihat, tetapi dia mendengar suara gaduh. Ayat ini mengatakan bahwa Daniel melihat dan juga mendengar suara gaduh yang dari Tuhan. Tapi orang lain hanya mendengarkan suara gaduh dan dia lari tersembunyi. Dan dia tidak melihat sesuatu penglihatan. Jelas dua ayat yang kita bahas tadi, Paulus dan Daniel ini melihat dan mendengar pewahyuan atau penglihatan dari Tuhan. Tetapi orang-orang sekitarnya, orang yang mengikutinya tidak melihat, hanya mendengar. Maka hal yang sama juga demikian. Mungkin waktu nanti, ya saya percaya, kalau tidak ada ayat yang menjelaskan tentang hal ini, tapi saya dengan dua ayat ini, maka saya percaya ketika Yesus datang di angkasa, hanya kita yang percaya, hanya kita yang hidup kudus, hanya kita yang siap untuk diangkat, kita akan melihat Yesus di angkasa dan mendengar suara trompet, suara panggilan untuk kita naik menyambut Yesus, dan kita akan bersama-sama ke surga. Tapi orang di dunia tidak melihat Yesus sama sekali di angkasa. Orang di dunia yang tertinggal, yang tidak terangkat, dia hanya mendengar suara nafiri, suara sangkakala, suara trompet, panggilan bagi orang-orang kudus. Tetapi dia tidak melihat Yesus di angkasa. Beda, saudara. Ya, dari ayat Daniel dan Paulus ini jelas hanya dia, Daniel dan Paulus yang melihat dan mendengar suara. Tapi yang lain yang mengikuti Paulus, yang lain di sekitar Daniel tidak melihat, tapi hanya mendengar. Ya, tetapi orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya, tapi mereka yang ditimpa ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Kenapa sembunyi? Ada suara gaduh. Dia dengar suara gaduh, dia tidak melihat. Hanya Daniel yang melihat. Sama dengan rapture. Maka kita harus benar-benar hidup di dalam keputusan, pelihara iman kita. Udah, kita disakitin orang diam saja, ditolak orang diam saja, dianiaya diam saja, gak usah membalas. Ngapain kita membalas? Gak usah sakit hati, gak usah dendam, gak usah kepahitan, gak usah hidup kita susah, sedih, gak usah mengeluh. Hidup gak lama, tapi kalau Yesus datang bentar lagi kita melihat dan menyaksikan Yesus. Ya. Berapa lama durasinya? Sangat cepat. 1 Korintus mengatakan 15 mengatakan dalam sekejap mata, hitungan detik, tangan bus diangkat semua, bus langsung naik, ya kan? Tanpa lama-lama, sekejap mata kita akan naik. Tapi orang-orang yang di dunia yang hidupnya nggak kudus, dia hanya mendengar suara, dia ketakutan karena trompet itu bukan trompet pengangkatan, trompet anugerah, dan trompet dimulainya masa kesusahan, masa aniaya. Dan mengenai rapture ini, pengangkatan orang-orang kudus ini sudah dimulai sejak perjanjian lama, bahkan sejak dekat-dekat dengan penciptaan manusia. Kita belajar, saudara, pengangkatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, Henok. Ya, kita ada Henok adalah orang pertama yang diangkat Tuhan. Kenapa? Kita lihat alasannya. Kejadian 5:24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi syaratnya apa, saudara, diangkat Allah?
Hidup bergaul dengan Allah. Di sini siapa yang tiap hari bergaul dengan Allah? Ayo. Berdoa tiap pagi, membaca firman Tuhan setiap hari, dan selalu memuji Tuhan. Itulah bergaul dengan Allah. Hidup benar di hadapan Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak menuruti daging, itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita tiap hari berdoa, Pak saya berdoa loh Pak, sehari 3 kali Pak, kapan tuh? Ya makan pagi, makan siang, makan malam Pak. Tuhan terima kasih makanan ini, haleluya, amin, langsung dimakan. Doa itu Pak, itu bagus, tapi itu doa makan. Tapi bagaimana kita bisa berdoa khusus dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini oe sembuh, hari ini oe sehat, oe bisa bangun hari ini, kembang saja Tuhan, oe benar-benar bersyukur, teman oe pada mati semua tuh Tuhan, COVID pada mati, ya kan, oe masih sehat, terima kasih ya Tuhan, oe punya anak, punya cucu, aduh oe senang Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau bisa Tuhan apa yang aku berbuat untuk Engkau, oe senang Tuhan. Tapi kalau nggak bisa apa-apa ya aku hanya menyembah Engkau, berdoa saja Tuhan. Tapi oe senang kalau tiap hari bisa ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Kalau aku ngobrol sama teman anak-anak aku, tinggal pergi Tuhan, cuek semua. Ngobrol sama teman tinggal pergi, gak ada dengarkan. Tapi aku senang loh kalau aku dengar ngobrol sama Tuhan. Tuhan dengarkan dan Tuhan menjawab oe melalui Alkitab. Nah, ngobrol aja terus. Dan jawaban kita ada langsung ngomong Tuhan, ada langsung juga dari Alkitab. Kita ngobrol tiap hari, bergaul dengan Tuhan, mendoakan keluarga kita, anak cucu kita, suami kita, istri kita, gereja kita, umat Tuhan di negeri ini dan seluruh dunia. Kita nggak pernah berdoa, nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Saudara mau rapture, aduh saudara, mungkin paling akhir itu kalau Tuhan nggak lupa. Benar. Kenapa? Kita masih sibuk pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan hobi. Bahkan kita hampir lupa berdoa. Kan juga demikian nanti. Kalau kita ada pengangkatan, kan hampir lupa mengangkat kita. Bahkan kita bisa nggak terangkat, saudara. Jadi Henokh adalah manusia pertama yang diangkat Tuhan karena dia hidup saleh. Ibrani mengatakan karena iman. Karena apa? Iman. Iman itu percaya dan melakukan, itu iman. Ya. Kalau iman saja, percaya saja, iblis juga percaya. Aku tahu kau Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Percaya nggak? Percaya. Tapi iblis juga melakukan firman. Iman adalah percaya pada Yesus dan melakukan firman-Nya. Hidup benar, hidup kudus, itu beriman. Karena iman, Henokh terangkat. Tidak ada kata kita karena Henokh ibadah, tidak ada. Tapi karena iman yang aktif, yang melakukan, iman yang hidup. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Allah telah mengangkatnya supaya Henokh tidak mengalami kematian. Kita yang hidup berkenan, bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami kematian. Kita akan diangkat semua bersama-sama dengan orang yang mati dalam Kristus. Kita diangkat sebab ia terangkat, ia memberi kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi kita jangan sombong. Aku pasti diangkat, Pak. Kenapa diangkat? Aku rajin ke gereja, kasih persembahan paling gede, ya kan? Kok tahu ya, semua tahu semua kan? Dan saya pasti ke gereja gede pasti diangkat. Tidak demikian. Yang bergaul setiap hari. Kalau kita hanya mengandalkan pemberian kita, kita sudah mengandalkan harta kita, mengandalkan uang kita, kita membeli surga. Surga tidak bisa dibeli. Dan tidak ada orang dalam di surga yang menolong kita. Kalau kita bikin SIM, kita cari orang dalam, ya kan? Supaya kita cepat. Kalau kita di penjara, cari orang dalam. Dan kita dibebaskan. Di surga tidak ada orang dalam yang mengangkat kita. Amin, saudara. Kita adalah orang dalam sendiri. Apa? Hidup kudus. Hidup berkenan. Ya, jangan sampai kita berkata, aku sudah ke gereja, Pak. Aku berkenan. Ke gereja gimana berkenan? Kita gereja aja sering punya motivasi yang salah. Ya kan? Mencari kenalan, mencari prospek, mencari
orang-orang yang kita tuju untuk menjual marketing, multi level marketing, menjual asuransi, menjual apapun. Tujuan gereja itu kalau ada yang beli, ya gereja lagi. Jadi ke gereja saja kita ada motivasi ya. Jadi yang pertama adalah Henok yang diangkat. Kedua, Elia. Elia juga diangkat Tuhan. Dia tidak mengalami kematian ya. Kita lihat ayatnya 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dia naikkan ke surga. Elia tidak mengalami kematian. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia dinaikkan melalui angin dan badai, dinaikkan dalam kereta yang menuju ke surga. Itulah rapture. Dipaksa untuk angkat. Jadi rapture sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita belajar dari Yesus ya. Yesus. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus terangkat sesudah mengatakan demikian. Apa kata Yesus? Itulah Matius ya 28 ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Yesus menyertai kita yang menginjil, yang menjala jiwa. Sebab ini konteksnya adalah memberikan Injil. Jadikan semua bangsa muridku, maka aku akan menyertai engkau. Ya. Jadi kalau Pak aku sukai kau, kamu ngapain? Ya nggak ngapain, Yesus janji pada akhir zaman. Itu konteksnya di dalam penginjilan yang mencari jiwa, pelayanan ke tetangga kemana, dan Yesus akan menyertai kita, memberi kita kata-kata hikmat. Ya. Dan Yesus terangkat disaksikan oleh mereka dan awan untuk dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, malaikat, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus terangkat di awan dan dia akan kembali di awan. Ya, janji Yesus ini. Yesus yang terangkat ke surga, dia akan kembali ke surga. Inilah pengangkatan atau rapture ya, pada perjanjian baru. Janji Yesus jangan diangkat saudara. Ya. Mari kita belajar tentang ayat yang terkenal mengenai pengangkatan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Ini Paulus ya, di Tesalonika itu banyak orang yang gelisah, yang khawatir, yang bertanya-tanya tentang orang yang mati. Paulus mengajar di Tesalonika tentang pengangkatan orang kudus, tentang akhir zaman, kedatangan Yesus, aniaya yang akan terjadi. Mengajar dengan sangat luar biasa sekali. Dan di situ di jemaat Tesalonika terjadilah orang bingung. Bagaimana dengan teman-teman kita yang telah hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan? Mereka bingung, mereka kecewa, dan mereka bukan kecewa, sedih. Dan mereka tidak tahu. Dan Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau orang itu nggak tahu. Semua orang harus tahu tentang pengangkatan, tentang janji Tuhan. Supaya mereka tenang. Dan mereka benar percaya pada Tuhan dan hidup dengan penuh pengharapan. Jadi saudara, banyak orang, pendeta, penginjil, atau hamba Tuhan, dia nggak memedulikan, tidak mengajar jemaatnya tentang janji Tuhan, tentang pengangkatan, tentang orang yang mati dan Tuhan bagaimana. Pernah orang pendeta tanya saya juga, ya, Pak Budi, gimana ya? Orang-orang yang mati dulu kemana semua ya? Aku nggak ngerti loh.
Bayangkan dari zaman ke zaman, teman kita mati juga. Mereka tuh mati, terus kemana tuh rohnya? Apa blank saja gitu ya? Jadi banyak orang Kristen, bahkan pendeta pun nggak tahu ketika kita mati kemana. Apakah selesai? Gitu saja, seperti ajaran lain. Oh, kamu mati selesai kayak binatang. Udah selesai, gak ada apa-apa lagi. Lah itu bikin orang gelisah. Kalau aku mati bisa saja, nggak ada keterusannya, ngapain kita ikut Tuhan? Ngapain kita bisa kerja untuk Tuhan? Jadi Paulus mengatakan, kami tidak mau, ya, itu melalui Timotius ya. Kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu. Saudara kita yang kita kasihi, keluarga kita yang kita kasih, harus tahu kemana mereka saat mereka telah meninggal. Ya. Kita belajar lagi, jangan seperti orang lain. Mereka berduka, aduh saudara kemana ya? Mati kemana ya? Neraka apa surga ya? Apa jangan-jangan mati kayak binatang, habis selesai aja. Orang dunia itu nggak ngerti orang mati kemana, ya kan? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kata Paulus, ya kan? Ini kata Paulus bahwa mereka atau kita yang percaya yang telah mati dan telah bangkit, maka kita akan bersama Yesus, ya. Kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit. Tapi kalau kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, itu landasan dasar kita bahwa kita akan diangkat Tuhan, ya. Kita akan diangkat Tuhan. Jadi saudara, kita pastikan hidup kita benar-benar bergaul dengan Allah. Jadi kita yang telah meninggal, mereka telah meninggal dalam Kristus, saudara kita telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, tapi kita nggak tahu apakah saudara kita, famili kita, mereka ikut dalam Kristus. Ya, pastikan kita, anak-anak kita. Maka saya selalu berdoa untuk anak-anak saya, ya kan, tiap hari. Tuhan, jauhkan anak saya dari pencobaan, godaan, jauhkan dari dosa. Karena kami semua rindu kita semua terangkat ke surga, ya. Jadi di sini kita ada suatu unsur, satu reunion, penyatuan antara kita kembali dengan Tuhan bersama-sama. Ini namanya adalah kembali ke rancangan semula. Adam dan Hawa, ya, dulu bersama-sama Yesus, bersama-sama Tuhan di Taman Eden. Hidup selamanya sehat, gak ada penyakit, gak ada kematian, ya kan? Dan itulah Tuhan hidup bersama-sama mereka. Tuhan tiap hari berjalan-jalan Taman Eden bersama Adam dan Hawa, menikmati Adam dan Hawa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, dipisahkan dari Tuhan. Ya. Karena terpisah dari Tuhan karena dosa, maka Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita melalui Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan kita yang percaya pada Yesus, kita tidak binasa, tapi kembali ke rancangan semula. Kita dikumpulkan bersama-sama Allah, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tujuan Allah yang mengirim Yesus untuk mati bagi kita. Karena kita ingin kembali ke rancangan semula. Taman Eden yang baru nanti, saudara. Ya. Jadi kita harus pastikan di mana itu, Pak? Kita kumpul di mana, Pak? Apa di HOC? Enggak. Kita dikumpulkan di mana, kita baca ya. Ini janji Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, ya kan? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, saudara, kemana kita akan diangkat? Ke langit yang baru, bumi yang baru, ke surga. Artinya apa? Kita akan disediakan tempat, ya, bagi kita yang percaya, ya. Jadi kita akan dikumpulkan di tempat yang bumi baru, Taman Eden yang baru, rancangan semula, ya.
Jadi saudara, saat ini Yesus di surga telah menyiapkan tempat bagi kita. Ya. Di mana kita berada, di situ Tuhan berada. Jadi kita jangan gelisah. Ya, janganlah gelisah hatimu. Ya, percaya pada Allah. Jelas, janji Tuhan akan digenapi. Maka saudara, kita jangan sedih, jangan gelisah, jangan khawatir. Pak, aku tuh bingung loh Pak. Melayani Tuhan dari masa hidupku. Melayani di gereja. Melayani kemana-mana, rajin ibadah. Nanti kalau mati, apa yang mendapatkan Pak? Katakan, Tuhan akan memberikan tempat yang baru. Di mana Tuhan berada, kita pun akan berada. Di mana itu? Di langit yang baru, bumi yang baru. Ajar saudara, Wahyu 21 ayat 3-5. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau duka cita ya. Atau tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini ada tepat dan benar. Jadi ini janji Tuhan ya, tentang langit dan baru bumi baru. Apa yang terjadi di sana? Allah ya ada di sana. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan di dunia yang baru nanti, di surga nanti, ada orang yang sebut surga. Jadi dunia baru, langit yang baru, kita nanti hidupnya tidak ada air mata. Yang di sini susah, sakit gak sembuh-sembuh, ditagih uang kontrakan gak punya nangis, ya kan? Yang sakit gak sembuh-sembuh nangis, ya. Yang kita encoknya belum sembuh nangis, ya. Di sana tidak ada air mata, ya. Dan tidak ada perkabungan, ya, tetap tangis dan duka cita. Di sana adanya kebahagiaan, ya. Tidak ada sakit penyakit. Maka pastikan kita masuk ke surga. Pastikan kita terangkat ke surga. Jangan sampai kita salah jalan ke neraka. Kita akan menderita, sungguh-sungguh menderita. Dan tuliskanlah karena apa? Atau segala perkara ini adalah tepat dan benar. Yesus berkata, ini tepat dan benar. Pasti terjadi. Kalau aku janji, pasti aku tepati. Jangan kayak manusia. Dia berjanji, dia yang mengingkari. Itu lagu saudara ya. Nggak boleh. Ya, kita teruskan ayatnya, ya kita hampir selesai karena aku sudah mau selesai juga. Ayat 15 tadi Tesalonika, ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan dari mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dan Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Ini banyak hal yang kita pelajari saudara. Ya. Lihat nih, orang yang mati dalam Tuhan, dia akan bangkit duluan, keluar dari kubur dengan tubuh kemuliaan. Dasarnya apa? Pak, kenapa Paulus bisa demikian? Ya kan? Bagaimana dasarnya, mana sumbernya mana? Kok Paulus tahu nanti yang mati akan dibangkitkan dahulu dan orang yang tinggal yang kudus akan juga naik bersama-sama? Dasarnya apa? Emang Paulus pernah mati? Paulus itu mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dikatakan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Banyak orang-orang diberi penglihatan, dikasih penglihatan, ya kan? Dari Tuhan. Contohnya Maria, istri Yusuf, ya kan? Dia mau mengandung bayi Yesus. Maria, kamu berbahagia karena engkau akan mengandung, ya kan? Seorang bayi, juru selamat dunia, kasih nama dia Yesus. Tuhan, apakah aku bisa karena aku belum bersuami, ya kan? Itu kan ada penglihatan. Dan itu terjadi yang dituliskan di Alkitab. Demikian juga Paulus, dia dikasih penglihatan. Itulah sumber informasi dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang pendeta ngomongnya yang aneh-aneh, tapi gak ada firmannya, jangan dipercaya. Ya, saya ulang. Kalau pendeta ngomong sesuatu
tetapi tidak ada dasar firman-Nya, jangan dipercaya. Sebab kan ada orang, kamu udah lagi kaya, oh Tuhan berkati kamu sukses, 3 tahun lagi kamu hebat, usaha kamu maju, kamu jadi manajer, oh kamu jadi pejabat, oh kamu jadi, Tuhan berkata demikian. Saudara, kita harus cross check, kita harus uji lagi dengan firman Tuhan. Karena semua yang ditulis Paulus itu dasarnya adalah firman Tuhan yang dia dengar dari Tuhan. Dan Paulus menjawab dengan firman Tuhan. Apa sih Paulus kamu ngomong gitu? Dasarnya apa? Kok kamu tahu tentang orang mati diangkat? Aku tahu dengan firman Tuhan. Ya. Seperti Yohanes di Pulau Patmos. Ya kan? Dasarnya apa? Dia harus menulis kitab Wahyu. Dia ngarang. Apakah kitab Wahyu itu karangan Yohanes? Tidak. Itu dari penglihatan. Dari Tuhan sendiri. Tuliskan. Ditulis. Karena apa yang kata Yesus harus dituliskan. Supaya orang percaya. Banyak orang bilang, itu gak mungkin terjadi. Apa itu? Padahal jelas-jelas kata ada penghukuman, ada tribulasi, ada pengangkatan, ada apa semua. Orang gak percaya. Padahal jelas-jelas perkataan Yesus. Jadi saudara, kita benar-benar percaya apa yang terjadi, ya, dan akan terjadi. Pengangkatan pasti terjadi. Dan di dalam pengangkatan ini ada 3 hal yang penting. Ya. Pertama, ada seruan. Dikatakan seruan, ya. Ini ya. Bentar, ada seruan. Dikatakan ada seruan, ya. Penghulu malaikat. Tapi di sini dikatakan bisa adalah Yesus yang berseru, bukan malaikat. Penghulu malaikat mungkin dikatakan juga Yesus. Kita lihat ayatnya, Yohanes 5:28, enggak salah tulis, Yohanes 5:28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nyanyi besar, suara Yesus. Jadi orang yang di dalam kuburan, dia akan mendengar suara Yesus di angkasa. Jadi ini bisa suara atau seruan Yesus. Karena orang dalam kuburan yang mati dalam Kristus akan mendengar. Kata berseru ini sering digunakan zaman dulu adalah seperti raja atau jenderal berseru pada pasukannya, ayo cepat perang, ayo cepat maju, cepat. Jadi pada Yesus berseru, kita akan cepat terangkat. Kedua, ada sangkakala berbunyi, ya. Sangkakala berbunyi. Artinya apa saudara? Yesus berseru dan di sini ada sangkakala berbunyi. Ya, waktu Yesus datang itu ada 3 hal yang penting, ya. 1 Korintus 15 ayat 52 katakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua diupahkan. Jadi ayatnya ada 3 hal. Seruan dari Yesus sendiri atau penghulu malaikat, dan juga ada nafiri, ya. Nafiri, ya, artinya orang-orang yang nafiri akan diubahkan. Dan ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati ini adalah orang yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh seperti Yesus, ya. Dan kita semua akan diangkat bagi orang yang percaya Yesus. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Dia juga akan dibangkitkan kelak. Bukan sekarang, kelak. Setelah tribulasi akan dibangkitkan untuk dihukum. Kita baca saudara. Wahyu 20 ayat 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nanti orang-orang mati juga akan dibangkitkan. Orang-orang mati, ya, yang nggak terangkat juga akan dibangkitkan, tetapi akan dihakimi menurut perbuatan mereka, ya. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai kita saat ini masih menyimpan iri hati, dendam, kepahitan, ya, penolakan, kekecewaan, ya saudara. Jangan saudara, jangan. Rugi. Sebab dikatakan bahwa kita di sini dikatakan 2 kali, 2 kali, sekali, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Demikian
Dan orang-orang dan mereka akan masing-masing yakini menurut perbuatannya. 2 kali dikatakan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Jelas sekali, bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita memberi, bukan kita melakukan hal baik, tapi dia melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jahat, saudara, jangan jahat. Berhenti cari kejahatan. Kita tidak akan bisa selamat karena kita akan dihakimi. Kita nggak akan diangkat Tuhan, dan kita akan dihakimi, kelak akan diangkat dalam masa penghakiman, dan kita akan dibuang ke masuk neraka. Ya, jadi jangan sampai kita gara-gara uang, gara-gara makanan, gara-gara kedudukan, jabatan, kita membela yang salah. Kita hidup dengan tidak benar. Tapi kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya, banyak orang kok demi uang, demi persahabatan, demi kepopuleran, harta, karir, mereka tidak percaya Yesus. Udah berapa banyak teman saya sudah saya singkirkan semua, saudara. Saya kadang-kadang sedih, jangan sampai dimaki-maki orang. Kamu orang tidak baik, gak tahu diri, gak balas budi. Dulu teman lama, sekarang aku kau tinggalkan semua. Udah aku delete, aku blok nomornya semua, saudara. Karena orang itu sudah saya nasihati, jangan berbuat dosa, jangan kasih hal-hal yang tidak baik dalam WA. Tetap aja kasih terus. Jadi saya tidak mau, karena teman-teman saya, ya saya kembali dosa, saya nggak mau. Maka kalau engkau tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dinasihatin, dan tetap hidup dalam dosa, maka saya tinggalkan semua. Saya blok semua teman-teman saya. Orang-orang yang kasih aneh-aneh saya blok semua. Yang nyakiti, yang tidak mau bertobat, yang terus nyerang, terus apa, saya blok semua. Saya nggak mau saya ikut dalam dosa mereka. Yesus berkata gini, ya berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri ya di jalan orang berdosa, dan tidak duduk bersama pencemooh. Jelas sekali, kita nggak boleh berteman, nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk bersama, makan bersama orang-orang pendosa. Nanti kita akan ketularan dosa, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara sudah senang firman, baca firman, berdoa, beribadah, pelayanan, tinggalkanlah semua dosa. Teman-teman kita tinggalkan semua, khususnya rumah tangga, udah menikah, udahlah teman-teman yang lawan jenis yang kayaknya menggoda, blok semualah. Berapa kali saya diminta friend request ya, friend request ya, request pertemanan kan, ada wanita kan, saya lihat tuh, ya kan, saya lihat dulu, saya lihat wanita ini ternyata foto-fotonya baik, ibadah di gereja, pelayanan, ya kan, terus lihat dulu temannya dia, oh teman dia pendeta A, B, C, D, E, wah kenal semua nih, aku accept. Tapi kalau saya buka, gambarnya seksi-seksi, ya kan, pakai pakaian yang minim, kurang bahan, ya kan, yang kayaknya menantang, ya kan, yang senyumnya menggoda, ya kan, matanya genit, langsung aku remove, ya kan. Banyak sekali sudah, apalagi sampai dia kasih hal-hal yang kayaknya godaan, saya blok semua. Jadi WA saya aman, saudara, tidak ada wanita-wanita penggoda, ya kan. Kalau ada penggoda, pasti kita akan takut kalau WA kita pegang istri, ya kan. Maka suami istri, kalau WA-nya disembunyiin, di password, ya, di lock, fingerprint, di password, pakai mata segala, itu bahaya, saudara. Jangan suami istri, itu WA-nya ada passwordnya. Saya ada passwordnya. Tapi anak saya tahu, istri saya tahu passwordnya. WA saya semua, tahu semua anak saya. Jadi kalau WA, udah tahu semua. Itu apa yang garis-garis itu, tahu semua. Apa yang disembunyikan? Jadi kalau kita menikah, suami kita WA-nya di password dan sudah panjang, itu perlu dicurigai, saudara. Ya, jadi kita sama istri jujur, ya. Jangan sampai kita juga yang sudah menikah, jangan kita bergaul dengan lawan jenis kita yang lama. Reuni juga bahaya, nggak boleh, ya kan? Mungkin kalau saya reuni nggak apa-apa. Pak teman saya wanita nenek-nenek semua, udah punya cucu semua. Yang cowok mungkin punya cucu, yang cewek udah punya cucu semua, ada 3, ada 5 kan.
Jadi aman kan saudara, tapi juga nggak boleh. Maka saya juga membatasi pergaulan. Jangan kita dekat-dekat dengan penggoda. Semua di WA bersih, semua di Facebook bersih. Maka Ibu Ida, anak saya buka WA saya aman aja. Nggak deg-degan. Kan? Nggak boleh. Di-delete semua, di-blok semua. Ya, remove semua dari WA kita. Maka kita akan hidup berkenan. Amin saudara. Jangan katakan kita hidup dalam Kristus. Ya kan? Kita akan terangkat. Dari mana? Ya kita terakhir lah, ya ini kayaknya udah mau lagi nih. Roma 8 ayat 1-nya terkenal, ayat yang luar biasa sekali, yang baik tapi juga orang salah mengartikan, bisa terjebak. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Saudara di gereja, yes. Percaya Yesus, yes. Dibaptis, yes. Apakah di dalam Kristus? Belum tentu. Belum tentu. Ini aja belum lengkap. Ya. Yang di dalam Kristus apa maksudnya? Kita nggak tahu. Oh Pak, saya dalam Kristus Pak. Kenapa? Aku ke gereja Pak. Lihat aja Pak, Bible saya besar. Saya Bible paling besar di gereja Pak. Kalau nyanyi saya angkat tangan paling kenceng, ya kan? Saya paling loncat Pak. Dan saya benar-benar dalam Kristus Pak. Maka saya tidak ada penghukuman lagi, saya diangkat. Orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman, diangkat, ya kan? Tapi apa itu dalam Kristus? Kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Apa tadi in Christ Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Orang yang di dalam Kristus, itulah orang yang tidak berjalan menurut daging duniawi, tetapi menurut roh. Keturunan roh itu di dalam Kristus. Apa itu di dalam Kristus? Apa itu hidup sesuatu keturunan roh? Kita baca. Ya, Galatia 5:22-26. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelebaran dan penguasaan diri. Inilah hidup yang dituntun di dalam Kristus, dalam roh. Ya, kasih, sukacita. Kita sukacita Pak, saya dapat mobil, dapat bonus, dapat duit, dapat komisi Pak. Itu bukan sukacita. Karena sukacita itu akan lenyap kalau kita duitnya habis lagi. Sukacita kita ada di dalam duka dan suka. Sukses dengan sukses. Banyak orang sukacita berdasarkan keadaan, situasi yang baik. Tapi begitu susah, ngomel lagi. Itu kan sukacita. Ingat bangsa Israel. Ketika melihat laut dibelah, dia nyebrang di jalan tanah yang kering, ada dinding-dinding ombak laut, ya kan? Terus dia selamat. Tentara Firaun Mesir ditenggelamkan, mati. Dia bersuka cita. Bahkan mereka memuji-muji Tuhan, menyanyi Tuhan. Hebat Tuhan gini-gini. Begitu 3 hari setelah itu nggak ada air, apa terjadi? Mereka ngomel, mereka mengeluh, mereka nyalahkan Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir. Juga sebentar, mujizat langsung cita. Tunggu 3 hari setelah itu, nggak ada air. Mulai mereka mengutuki Tuhan, marah sama Musa. Jadi sukacita itu berdasarkan situasi dan kondisi. Tapi kalau kita dalam Kristus, sukacita di dalam segala hal. Nah, tanggal muda, sukacita, tanggal tua pun juga sukacita. Kalau yang kita yang bekerja biasanya sukacitanya tanggal muda. Lalu tahu dari gajian. Nah kan, nanti udah tanggal 20 mulai mukanya cemberut, ya kan? Kayak pepaya busuk, ya kan? Ngomel melulu, ya. Nanti tanggal muda sukacita lagi. Dan bisa ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan langsung aja ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Banyak orang di gereja gila hormat, maunya dihormati, disenangi, diikuti, ya kan? Ya kan, rela bayar banyak uang untuk supaya diikuti, dihormati, saudara. Ya. Jangan, saudara. Ya, nanti dia masuk neraka. Ya kan, ada loh, ada orang yang pakai uang supaya diikuti semua. Yuk. Lu mau apa? Aku kasih semua. Yang penting lu ikut gua masuk neraka juga ikut ya, nggak boleh. Uangnya mau masa ikut neraka, nggak boleh. Jadi itu kita akan
terjebak. Ya nggak boleh saudara ya. Jadi kita benar-benar harus hidup yang benar. Ya. Ini ayat terakhir nih. Kayaknya benar-benar terakhir saudara. Ya. Setelah itu kita hidup yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini rapture. Yang nanti mati dibangkitkan ya, dengan tubuh kemuliaan. Kita yang tinggal tahu-tahu hilang, ya kan? Naik, pakaian kita jasnya tertinggal, ya kan? Demikian kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan yang lain. Jadi kita yang hidup dalam Kristus, itu benar, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang yang mati dalam Yesus juga. Dan menyongsong Tuhan di angkasa, dengan bagian pengantinnya, dengan bagian kemuliaan, bagian yang gak bisa layu, gak bisa rusak, tubuh kemuliaan. Dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu saudara hiburkanlah. Ya. Jadi kalau kita ada orang mati, ya ingat nih, ya perhatikan. Jadi kalau kita diangkat bersama-sama, ya, yang hidup di dalam Tuhan, ya, tidak merasakan kematian. Jadi kalau kita hiburkan, kalau kita misalnya ke rumah duka, ya, hiburkan. Kita tahu nih, misalnya itu yang mati itu dalam Kristus, ya, Cim, tenang saja Cim, nggak apa-apa lah, itu anak Cim kan pengkhotbah, dia pelayanan, rajin ke gereja, pelayanan hidupnya benar. Jadi kalau dia mati, tenang aja, dia nanti bersama Yesus di surga. Dan kita yang nanti mati juga diangkat juga, kita akan bertemu anak Cim, ya, pasti ketemu lagi. Hiburkanlah mereka, ya kan? Pasti mereka akan bersama kita. Jangan kecewa, ini perpisahan sementara. Kita pergi untuk kembali lagi, bersama-sama lagi kan, bersama-sama mereka. Jadi kalau kita ada rumah duka, kita harus ngomong demikian, tapi jangan terus ngawur. Udah tahu itu jahat, hidupnya nggak bener, dicoba brengsek, mencuri, membunuh, berzina. Cim, tenang aja Cim, anak Cim di surga. Oh, nggak boleh tuh. Ini namanya menyesatkan. Kita diam aja lah. Udahlah Cim, yang terjadi. Kita doa untuk keluarga dihiburkan. Jangan kita kasih angin surga. Cim, anaknya baik loh. Aku telah memenangkan pertandingan. Aku telah mengakhiri hidup ini dengan baik. Aku telah memelihara iman. Iman dari mana? Nggak bisa. Jadi kita harus tetap lihat keadaan, ya. Kalau ada orang jahat biasanya cuma biar Tuhan berikan kita yang hidup hikmat bahwa hidup manusia itu akan segera berakhir. Itu aja, jangan kasih angin surga. Oh, pokoknya anak anjing di surga. Hidupnya jahat banget. Nggak bisa, saudara. Ya. Dan itu janji Tuhan pada hari ini. Kapan pengangkatan akan terjadi? Ya kan? Nah ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tapi kita semua akan diubahkan. Kita semua di sini tidak akan mati semua, tapi kita akan diubahkan. Ya, jadi kita yang percaya Yesus saat ini, yang komitmen meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup benar dengan Tuhan, kita tidak akan mati, tapi kita semua akan diubahkan dengan jubah pakaian kemuliaan. Kita diangkat. 1 Yohanes 3:2 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita nggak tahu keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan diubahkan. Kita tidak mati, akan diubahkan, diangkat, ketemu Yesus dengan tubuh kemuliaan. Ini janji Tuhan. Jelas sekali, harus mengatakan demikian. Berkali-kali mengatakan pengangkatan hidup kudus, dan kita akan diatur sama Yesus. Amin saudara. Kapan pengangkatan itu terjadi? Kapan rapture akan terjadi? Ini bersambung di depan. Karena pasti akan banyak ada yang bilang, Pak sebelum tribulasi, Pak di tengah-tengah tribulasi, Pak setelah tribulasi. Maka kita akan bahas minggu depan. Sudah hampir 1 jam, saudara ya. Jadi kita bangkit berdiri. WL siap. Ya. Yang penting kita pastikan bahwa kita itu benar dan kita akan bertemu Tuhan di angkasa dan kita dibawa ke Yerusalem baru. Langit yang baru, bumi yang baru, kota yang mulia, dan kita semua akan rindu di sana bersama Yesus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak ada kesusahan apapun.